Gitu. Pasti abang bisa tahu nih kasus apa nih. Oke. Artinya dari Kak Caiga 17 berarti dia memang sedang mengawal kasus SPI bang. Iya, Nanya perkembangan bang. ya hari ini ada berita bahwa Nah yayasan ini itu kemudian akan digusur gitu bang. Komnas Perlindungan Anak terbuka ya untuk mendiskusikan itu, tetapi paling tidak Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, Nia sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Facebook dan Instagram Aris Merdeka Sirait. Dan Nia udah bersama Bang Aris. Apa kabar Bang? baik Nia, baik. Kita sudah banyak pertanyaan nih Bang. Wow, silakan. Dan dengan netizen senang hati. Pasti udah menunggu. Pasti ya. Oke. Bang gimana di PPKM sekarang, di rumah aja? Ya, semua saya kira masyarakat Indonesia yang ditentukan oleh kebijakan negara itu harus tunduk pada aturan atau protokol kesehatan COVID-19 ya, karena memang saat ini klasternya menyerang keluarga ya. Jadi bertambah-tambah sekarang orang meninggal, bertambah-tambah orang sembuh juga. Tapi bertambah-tambah juga orang yang terpapar COVID-19. Dan yang cukup memprihatinkan saat ini jutaan anak-anak terpapar COVID-19 varian baru Delta. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya Bang dari Kak. Sebentar Bang. Oh ini ada dari Instagramnya Bang Aris, dari Kak Desi Indarti. Oke. Kasusnya hak asuh lagi Bang. Betul. Hak asuh anak saya ada di tangan suami. Apa yang harus saya lakukan jika suami menghalang-halangi saya untuk bertemu dengan anak? Apakah saya harus lapor ke polisi, ke Komnas Anak, atau bagaimana sebaiknya? Langkah apa yang harus saya lakukan yang paling ideal, Pak? Sebenarnya ada langkah-langkah yang penting dilakukan ya, karena ini kan dampak dari perceraian itu sendiri toh, bahwa tidak pernah terpikir bahwa setelah perceraian sekalipun itu diputus hubungan perkawinan lewat pengadilan, tapi seringkali tidak pernah memikirkan bagaimana posisi anak begitu ya. Nah, saya kira yang harus dilakukan pertama-tama, saya ingin tahu dulu misalnya apakah putusan pengadilan itu jatuh hak asuhnya kepada ibu ya. Tadi ibu ya tadi ya. Iya tadi ibu Bang. Nah, kalau jatuh ke tangan ibu, maka tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan itu kepada ibunya sesuai dengan keputusan pengadilan. Tentunya memang walaupun itu putus hubungan perkawinan, ya berulang-ulang saya katakan tidak boleh memisahkan atau menyetop atau menghambat hubungan antara ayah dan anaknya atau sebaliknya seperti itu. Nah, langkah yang harus dilakukan saya kira menjelaskan itu, posisi itu kepada suami. Yang kedua tentunya kalau itu tidak maka bisa melakukan langkah hukum. Tetapi yang saya sarankan adalah lebih pada duduk bersama untuk menyepakati sekalipun ada putusan pengadilan, apa fungsi ayah, apa kewajiban ayah, dan apa juga fungsi ibu dan kewajiban ibu. Jadi duduk bersama, jangan korbankan anak itu. Jangan korbankan, sekali lagi jangan korbankan karena dia tidak mengkehendaki persoalan ini. Dan akan tidak berkehendak lahir atas kehendaknya sendiri kan begitu. Setuju, Bang. Nah tentu langkah hukum itu adalah, saran saya langkah hukum adalah langkah terakhir. Tetapi mediasi, duduk bersama, menyepakati, lapang dada, menghilangkan egoisme orang tua demi kepentingan terbaik anak. Itu nih, jadi itu langkahnya harus dilakukan. Oke, berarti sudah jelas nih langkah yang diberikan sama Bang Aris. Iya. Semoga dari Kak Desi Indarti mungkin bisa melakukan upaya-upaya yang sudah tadi dijelaskan oleh Bang Aris. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Diah Putri W ya Bang. Apa itu Nia? Selamat sore Bang Aris, saya Iya. Diah Putri Widiati, 24 tahun asal Depok.
Maaf Dekat mengganggu. gua nih, dekat rumah gua nih. Iya, dekat rumah Bang Aris nih. Saya sedang melakukan penelitian yang akan dijadikan sebuah film animasi tentang dampak perilaku body shaming kepada anak. Oh, Menurut sedikit banyak orang mungkin perilaku mengolok-olok fisik atau body shaming dianggap sebagai bercanda. Namun body shaming tersebut tentunya akan berpengaruh buruk bagi bangsa, terutama masa depan anak. Apa tanggapan Bang Aris mengenai perilaku body shaming dan apakah dampak bagi anak yang sedari kecil mendapatkan perilaku body shaming? Terima kasih. iya, saya kira body shaming itu kan salah bentuk kekerasan juga, gitu Iya, ya. Bang. Bentuk kekerasan yang sifatnya perundungan, ya, istilah bahasa Indonesia saat ini. Selain itu orang terbiasa sebut bullying, ya, bullying. Nah, saya kira kalau itu dilakukan itu dapat berdampak panjang, mengakibatkan anak menjadi rendah hati, rendah diri, karena terus menerus dibully, gitu kan. Nah, dampak lain, dampak negatifnya bisa anak selalu berorientasi melakukan percobaan bunuh diri. Karena apa? Karena dia merasa dilecehkan, dia merasa direndahkan. Apalagi itu kalau dilakukan terus-menerus mulai dari kecil sampai orang dewasa. Nah, ini tidak boleh dibiarkan, ya. Apapun alasannya itu, apakah itu hanya sekedar fiksi dan sebagainya, tidak. Tapi kan itu dipertontonkan pada orang lain seolah-olah itu adalah peristiwa yang benar, gitu. Bisa saja karena ada dokumentasi atau pembuatan dokumen untuk film dan sebagainya. Tapi hendaknya hal seperti itu harus dihindari karena itu bisa mengancam tumbuh kembang anak itunya. Jadi secara psikologis buat terganggu. Karena apa? Tiap hari dia mengalami body shaming itu, ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa itu bentuk dari kekerasan dan perundungan yang tidak baik bagi anak-anak kita. Jadi tanggapan saya seperti itu, bahwa itu bentuk kekerasan dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anaknya itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan karena itu bagian dari bentuk kekerasan. Oke, betul sekali Bang. Jadi memang mengajarkan juga sama anak kalau setiap anak itu berbeda begitu ya Bang ya. Ya, Nggak- apalagi membanding-bandingkan, ya, apalagi nggak boleh. Misalnya kau lebih jelek dari kakakmu. Kakakmu itu lebih pintar dari kau, padahal jajanmu lebih banyak dari kakakmu, gitu. Nggak boleh. Di dalam mendidik anak itu punya karakter berbeda-beda, ya. Pasti akan berbeda. Nggak mungkin 5 anak itu karakternya sama, berbeda-beda. Ya, contohnya misalnya ketika anak kita lihat dia tidak mau belajar dengan seperti sesuai dengan keinginan orang tua. Kalau mau belajar anak lari sini bahkan sampai sambil makan dan sebagainya. Oleh kita itu tidak biasa dan itu dimungkinkan juga tidak akan jadi pintar, gitu. Ternyata itu anak pintar. Tetapi dibandingkan ke anak, wah ini ke abangmu kan diam aja habis mandi belajar dan sebagainya. Ternyata nilainya lebih rendah dari adiknya. Artinya jangan membanding-bandingkan. Apalagi membandingkan kepada anak orang lain, tetangga dan sebagainya. Itu salah satu juga bentuk kekerasannya. Oke, poinnya dari Bang Aris jangan membanding-bandingkan. Bandingkan, Ya, intinya itu mungkin nanti bisa bikin hashtag Bang tentang Betul. bully. Boleh. Untuk Bang Aris. Nah, Bang, selanjutnya ini ada salah satu kasus dari sebenarnya deket nih Bang di Puncak. Itu seorang bapak bernama Bapak Ajis. Ya. Jadi dia ada yayasan itu membina sekitar 60 anak dalam panti. Nah, yayasan ini itu kemudian akan digusur gitu Bang. Oleh pemerintah atau Bukan, lingkungan? mungkin oleh ahli waris ya atau apa. Tapi sebenarnya si tanah ini tuh kalau menurut Pak Ajis ini sudah sejak lama dan sudah dihibahkan gitu. Nah, pandangan Abang tentang hal ini gimana nih Bang? Ini sekarang lagi di puncak dan mereka lagi cari dukungan juga nih, lumayan banyak karena anak-anaknya juga banyak di sana dan mereka sudah bikin plang kalau ini udah nggak boleh ditempatin. Begini nih, ya, jadi tentunya kita harus betul-betul bisa mendapatkan data itu, ya. Oh, ya. Kenapa misalnya kok itu dari ada tanda petik pengusiran, ya. Mungkin ada sengketa tanah, ada sengketa pemilikan dari yayasan dan sebagainya. Itu harus dilihat dulu persoalannya. Jadi tidak serta-merta minta dukungan banyak pihak tetapi tidak mendapatkan informasi yang detail dan jelas, ya.
Oleh karena itu saya kira kalau memang membutuhkan bantuan dari Komnas Perlindungan Anak untuk sementara saya kira untuk di stop dulu pengusiran tanda petik gitu ya, atau katakanlah menghentikan kegiatan dari panti itu. Nah, Komnas Perlindungan Anak terbuka ya untuk mendiskusikan itu, tetapi paling tidak data-datanya harus lengkap ya. Tapi walaupun demikian ya, demi kepentingan terbaik anak itu harus dipikirkan itu. Nah, ini artinya menghentikan kegiatan panti itu yang sudah biasa berjalan dengan baik, dan mungkin anak yatim piatu itu juga tergantung pada yayasan itu, maka semua pihak harus menahan diri dulu. Duduk bersama kalau ada sengketa. Apakah sengketa kepemilikan tanah, pemilikan yayasan, dan kemudian mungkin ada konflik-konflik di internal di dalam yayasan itu harus betul-betul dipikirkan dampaknya pada anak-anak itu. Saya kira alangkah bijaknya kalau itu mendiskusikan duduk bersama supaya anak-anak ini tidak menjadi korban. Itu saya kira yang harus dilakukan. Okay. Artinya gini ya, Komnas Perlindungan Anak juga siap untuk membantu ikut menyelesaikan itu. Silakan, kita terbuka untuk mendiskusikannya. Oke, berarti mungkin Pak Ajis bisa mengirimkan data-datanya ke email Komnas dulu begitu ya Bang ya? Datang ke sini juga kan, kalau di Puncak Bogor kan nggak begitu jauh ya. Iya. Nah, saya kira silakan, kita terbuka. Tetapi memang ini saat ini sedang ada PPKM, tapi bisa juga mengirimkan lewat apalah WA atau email begitu ya Bang ya, untuk sementara. Nanti kalau PPKM-nya sudah tidak ada, mungkin bisa ke kantor Komnas. Iya, betul. Gitu. Nah, selanjutnya nih Bang, ada kasus tapi ini nggak mau disebutin identitas. Apa itunya? Selamat pagi, Kak, boleh tanya nggak, kalau kita korban dari teror harus lapornya kemana? Teman saya diteror sama cowok sampai semua email dia dihack, dichat terus-terusan, kemudian diancam juga. Teman saya sudah bingung harus gimana dan kemana buat laporin cowok itu. Terima kasih. Iya, karena itu salah satu bentuk juga intimidasi ya, membuat siapa namanya tadi itu, disembunyikan Bang identitasnya, mengakibatkan dia ketakutan, ya terintimidasi, maka dia punya hak hukum untuk dilindungi. Pertama-tama tentu lapor kepada polisi terdekat ya, Polsek misalnya, disampaikan saja bahwa dia dalam keadaan tertekan, takut karena teror itu gitu kan, supaya dia mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan atau polisi. Karena tugas dan fungsi polisi itu kan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Lalu juga setelah mendapatkan perlindungan untuk tahap itu, karena dia harus mendapatkan rasa nyaman, bisa juga ke Komnas Perlindungan Anak ya, bersama-sama nanti melaporkan itu, meminta perlindungan dari pihak keamanan, dalam hal ini polisi. Saya kira polisi itu akan terbuka ketika hak hukum masyarakat itu terlanggar, apalagi dia katakanlah tadi yang pelapor tadi itu merasa tertekan dan tidak terlindungi. Saya kira itu yang harus dilakukan secepat mungkin, karena itu hak hukum dari setiap warga negara. Oke Bang, untuk kakak yang identitasnya nggak boleh dibuka, boleh email ke Komnas atau telepon untuk sementara ya Bang. Betul. Terus dilaporkan, jangan jadi beban sendiri juga ya Bang. Betul, nggak boleh didiamkan. Dan mungkin juga dia takut bilang sama orang tua ini, makanya mungkin juga harus cerita ya Bang ya, harus berani cerita sama orang tua atau keluarga. Betul. Paling nggak kan garda terdepan yang bisa bantu anak ini. Iya, jangan disembunyikan. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Vira.Tantowi. Mau tanya, kalau punya saudara ipar suka mukul anak saya bagaimana? Jadi ipar saya yang cowok suka mukul kepala anak saya. Tetangga saya banyak yang tahu padahal anak saya nggak salah apa-apa. Ibu mertua tahu semua kejadian tapi nggak dibela anak saya. Tolong solusinya gimana? Begini nih ya, itu kan salah satu bentuk kekerasan ya. Jadi tetangga yang atau siapa yang melihat itu harus melakukan penyelamatan ya. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 itu adalah kewajiban semua warga negara. Jika melihat satu peristiwa, katakanlah pelanggaran terhadap anak, apakah kekerasan, tadi kan kekerasan sering memukul kepala, mencubit, mungkin juga menendang, kita tidak tahu kan, adalah kewajiban kita nih, kewajiban orang dewasa untuk memberikan perlindungan ya. Karena kalau kita diamkan itu masuk dalam kategori pembiaran.
di dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, adalah kewajiban setiap orang untuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Jadi kita tidak punya kewenangan ya untuk melakukan tindakan kekerasan itu, karena itu merupakan tindak pidana. Jadi kalau misalnya ada tetangga, ipar dan sebagainya, mertua tahu itu, maka itu dapat diancam dengan pidana 5 tahun. Ya, tadi kan disebutkan ya, ternyata ada tetangga yang tahu tapi diam. Bahkan tahu mertua. Ya, tapi membiarkan. Sementara anak itu secara tidak langsung juga membutuhkan pertolongan, tapi kita diam. Di dalam kategori itu adalah masuk dalam kategori pembiaran. Kalau kita membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap anak, itu merupakan tindak pidana. Ancamannya nih ya, hati-hati 5 tahun. Oke. Jadi oleh karena itu, saya kira adalah kewajiban kita. Semua, tidak ada yang melarang, tidak ada mengatakan bahwa Nia punya sertifikat baru bisa melindungi anak, enggak. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, 4 pilar yang bertanggung jawab dalam perlindungan masyarakat, orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Jadi semua orang itu punya kewajiban untuk menolong ketika anak-anak itu dilanggar haknya. Ya, itu penting ya. Jadi saya ingin jelaskan, setiap orang disebutkan dalam undang-undang itu wajib hukumnya memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak. Tidak ada istilah kau boleh melindungi anak atau membela anak karena kau sudah punya sertifikasi. Itu jelas ini ya. Jadi untuk netizen saya kira lakukanlah yang terbaik bagi anak, itulah yang menjadi kewajiban kita. Oke, berarti untuk Ibu Viranya ini lapor ke polisi langsung aja, Bang? Ya bisa, paling dekat ya. Jadi ke RT RW dulu. Ya ke RT RW. Saya kira RT RW juga akan merespon itu kecuali tidak merespon. Ya kan, mungkin RT RW juga akan menyampaikan itu ke Babin Kamtibnas. Karena ada di sana polisi kampung atau polisi kelurahan, ada organisasi kepemudaan dan sebagainya, dilaporkan ke sana sampai ke tingkat mungkin saja ya sampai ke lurah ya, lalu kemudian ke camat dan seterusnya. Saya kira terbuka. Itulah yang sebenarnya yang kita harapkan, peran serta masyarakat tadi tanpa sertifikasi loh itu. Refleks ya, ketika melihat kejadian langsung membela. Gitu nih ya. Oke, setuju Bang. Berarti untuk Ibu Vira daripada anaknya terus-terusan menjadi korban, ayo cepat diselesaikan, paling nggak ke RT terdekat dulu. Kalau nggak ada solusinya mungkin bisa ke Komnas Perlindungan Anak terus ke polisi begitu ya Bang ya? Polisi, nanti polisi mungkin juga bersama-sama dengan Komnas Perlindungan Anak itu dimungkinkan ya. Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Yuk silakan ya. Dari Kak Rani Hertita 10. Gimana kalau orang tua angkat menyiksa anaknya dan warga ingin hak asuhnya dicabut? Nah itu gimana Bang? Iya, jadi itu kan salah satu juga bentuk kekerasan ya. Jadi setiap tindak kekerasan itu merupakan tindak pidana. Ya. Jadi kalau misalnya tadi siapa itu yang menguasai? Yang menyiksa ini, ya. Orang tua angkat. Nah. Warga sekitar, mungkin warga tetangganya ingin hak asuhnya dicabut. Bisa saja memang kalau memang terbukti ya unsur-unsur kekerasan itu sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, semua itu unsur pidananya terpenuhi, maka bisa dicabut hak asuhnya itu. Kalau misalnya dia waktu mengangkat, kan itu orang tua angkat ya, mungkin dulu dia katakanlah asumsinya bahwa punya kekuatan hukum putusan pengadilan bahwa si bapak ini bisa mengangkat dan sebagainya. Nah itu bisa dicabut untuk sementara lagi gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya itu tidak ada bukti hukum, katakanlah dia mengangkat anak tidak berdasarkan penetapan pengadilan misalnya, itu bisa diambil. Jadi peran serta masyarakat bisa mengambil itu dan itu bisa menyerahkan kepada pemerintahnya. Apalagi kalau misalnya orang tua angkat itu terbukti melakukan kejahatan, katakanlah kekerasan terhadap anak, itu patut untuk diambil alih atau diambil, apalagi dia orang tua angkat. Oke. Bisa. Jadi warga masyarakat juga itu yang tadi kan, warga masyarakat bisa mengajukan itu nih ya. Ya, jadi berarti warga masyarakat ini kemana dulu Bang mereka? Bisa ke dinas sosial. Langsung ke dinas sosial terdekat begitu ya Bang? Iya, karena urusan pengangkatan anak, pengasuhan anak itu kan berhubungan dengan tugas dan fungsi atau foksi dari dinas sosial. Saya kira ke sana dulu melaporkan, lalu kemudian apabila itu memang terbukti unsur-unsurnya terpenuhi,
Saya kira dinas sosial juga bisa mengajukan itu pengadilan untuk mencabut hak asuh kalau misalnya pada saat orang tua angkat ini mendapatkan pengesahan dari penetapan pengadilan. Oke, sudah sangat jelas nih untuk Kak Rani. Iya. Jadi kalau memang benar terbukti, memang segera dicabut aja ya Bang, daripada anaknya terus-terusan menjadi korban kekerasan. Saya kira itu yang harus dilakukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Vina Yusuf 2 Bang. Oke, apa itu? Bagaimana langkah yang dapat ditempuh jika ada kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan kita? Dan data kekerasan terhadap anak di masa pandemi ini gimana sekarang? Ya, saya kira seperti yang saya katakan, kita tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak jika itu kita ketahui. Jangan bimbang, jangan ragu, karena itu merupakan kewajiban kitanya, kewajiban masyarakat, dan itu perintah undang-undang, bukan perintah Komnas Perlindungan Anak. Dan itu tidak membutuhkan sekali lagi sertifikasi bahwa kita layak membela anak atau tidak. Ketika kita melihat ada pelanggaran terhadap anak, yang terutama adalah bagaimana melindungi anak itu. Lalu kemudian nanti apa penyebabnya, baru kita diskusikan tentang itu. Tapi kita selamatkan dulu anak itu supaya dia tidak cedera, ya, dia tidak mengalami kekerasan dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Jadi saya kira sekali lagi jangan ragu, lakukanlah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita melihat anak membutuhkan pertolongan kita, langsung kita harus bela, ya. Lalu kemudian tentu kita tempatkan anak itu sebagai anak yang dibela sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Ya kan itu kan tadi. Iya benar Bang. Iya kan itu. Ya tapi benar juga itu kalau semua orang harus disertifikasi dulu baru bisa melindungi anak. Alangkah banyak kasus anak-anak di Indonesia ya Bang. Betul. Jadi semua harus disertifikasi. Aduh, sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan dan mengarahkan bahwa satu lembaga lah yang berhak untuk menangani perkara. Saya kira itu satu lembaga gagal paham itu. Satu lembaga akan menangani kasus ribuan kasus anak, jutaan anak di Indonesia. Sanggup nggak? Nah, itulah saya kira saya ingin luruskan saja bahwa kita punya kewajiban mendasar untuk memberikan yang terbaik bagi anak kita dalam posisi apapun anak kita. Alangkah lebih baiknya kita bekerja sama, bergotong royong begitu ya Bang. Iya, saya kira itu. Kan akan semakin baik. Betul. Anak-anak Indonesia juga kasusnya juga kan cepat terungkap. Benar. Untuk apa kita memperdebatkan hal-hal seperti itu ya Bang? Gak ada gunanya nih ya. Serius gak ada gunanya gitu Bang. Betul. Oke Bang, yang lebih serius bahas kasus. Bahas kasus sama dan jawab pertanyaan ikut bersama-sama anak dan terus-menerus menjawab pertanyaan netizen. Oke, kita lanjut Bang. Ini lagi-lagi Bang ada yang tanya. Apa mungkin itu? Karena Abang lagi PPKM nih Kak. Jadi Bang Aris belum sempet nih Kak ke Surabaya lagi. Oh gitu. Pasti Abang bisa tahu nih kasus apa nih. Oke. Artinya Kak dari Kak Caiga 17 berarti dia memang sedang mengawal kasus SPI Bang. Iya. Nanya perkembangan Bang. Ya hari ini ada berita bahwa korban bersama dengan tim hukum dari pelapor itu sedang mempertanyakan kepada penyidik Polda Jatim karena setelah 1 minggu ini si pelapor itu dimintai keterangan tambahan dan dikonfrontir terhadap keterangan saksi-saksi, ya termasuk terduga pelaku JE. Ini sampai hari ini perkembangannya stuck di tempat. Gitu. Oke, kalau Bang Aris bilang terparkir di Polda Jawa Timur. Sedang parkir di Polda Jawa Timur dan harapannya bahwa di Reskrimum bahkan mungkin Kapolda untuk membuka tabir ini segera mungkin karena sudah beberapa kali saya mendengar dari lawyernya bahwa terduga JE itu sudah dimintai keterangan sebagai saksi sudah 3 kali dan saya mendampingi pelapor juga sudah hampir 4 kali diperiksa lagi untuk tambahan itu khususnya dikonfrontir. Nah tidak ada alasan, tidak ada lagi katakanlah alasan tadi untuk tidak meneruskan bahwa si terduga pelaku itu harus tersangka. Posisinya saat ini sedang stuck, di mana saya sendiri dan korban meminta perkembangan hasil penyidikan juga belum dijawab.
gitu kan. Oke. Jadi kita curiga pada sampai hari ini jangan sampai terkesan ini kasus ini masuk angin. Ya masuk angin saya kira bisa menafsirkan sendiri lah. Kalau saya yang menjelaskan nanti dikira saya menuduh-nuduh orang gitu. Tapi tafsirkan saja bahwa sebenarnya di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu waktunya minimal 15 hari sudah diserahkan ke jaksa. Nah ini sudah 44 hari. Wow, lama sekali Bang. Ya, nggak ada alasannya karena 12 saksi korban juga sudah diperiksa. Mengalahkan kemacetan Jakarta Bang. Oh itulah menurut saya. Dan hari ini ya mohon dukungan netizen semua. Saya sedang mempersiapkan surat minta audiensi kepada Kapolda Jawa Timur dan meminta segera mungkin sebelum pertemuan itu bahwa terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah diserahkan oleh Diskrimum kepada jaksa penuntut umum. Itu update sampai hari ini. Sampai hari ini ya Bang? Iya. Oke. Saya kira perlu mendapat dukungan semua netizen ya. Dan kasusnya masih terparkir aja di sana. Masih terparkir dan macet. Macet. Nah, daripada macet, terus kita sibuk ngurusin, kalau ngurus anak harus sertifikasi, mending urusin kasus SPI karena korbannya banyak sekali. Dan yang sedang macet itu. Dan yang sedang macet itu. Dan yang sedang parkir. Oke, bener tuh Bang. Kita ngurusin sertifikasi, lebih baik kita mengurusi anak-anak korban SPI. Gimana caranya ini pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Begitu ya Bang. Bekerja sama, begitu Betul. Bang. Jangan kita malah duduk bersama sama pelaku. Bener. Aduh, sangat disayangkan. Dan jangan mengalihkan isunya gitu dari kasus kejahatan seksual ke kasus-kasus individual gitu. Oke, iya, nggak boleh Bang. Kalau kita ngomongin lembaga harus lembaga, nggak boleh ke masalah pribadi begitu ya Bang. Pokoknya gini, kalau saya selalu belajar dari Abang atau banyak aktivis lainnya, apapun gini, walaupun kasus itu belum terbukti, apapun yang terjadi, yuk kita ada di depannya korban dan bersama korban, begitu ya Bang ya? Betul. Bukan kalau bersama pelaku begitu Bang. Agak aneh gitu kan, kalau kita bicara tentang organisasi kita adalah bergerak ya dalam pembelaan dan perlindungan anak, lalu tiba-tiba kita dikejutkan, loh kok jadi membela pelaku ya? Apalagi duduk bersama Bang. Itulah yang menjadi. Apa yang terjadi Bang? Ya, saya kira netizen bisa menafsirkan. Apakah dunia ini akan runtuh, Bang? Wah, pasti runtuh ketika kita berubah haluan dari membela anak menjadi membela pelaku. Wow, wah, itu kan luar biasa, Bang. Sesuatu yang malah petaka tuh apa itu ya? Ya. Dunia runtuh kali, Bang. Atau gimana, Bang? Itu kalau memang itu terjadi, maka dunia ini nggak bisa lagi menjadi dunia yang bisa diharapkan untuk melindungi anak. Dan masa depan kita akan semakin hancur. Anak-anak juga akan hak-haknya akan terlanggar. Ini loh yang sangat penting menurut saya yang harus disadari gitu, bahwa kita itu hidup itu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak atau masyarakat secara keseluruhan yang membutuhkan pertolongan kita. Setuju. Kita harus bermanfaat kepada orang lain. Jadi jangan justru kita mengalihkan isu untuk kepentingan pribadi kita. Tafsirkan sendiri gitu loh. Masyarakat pinter Bang sekarang. Mereka udah tahu. Loh, iya gitu loh, gini loh ya. Pada saat Komnas Perlindungan Anak memberikan pembelaan terhadap korban-korban kejahatan seksual yang oleh pemerintah dan dunia, bahwa kejahatan seksual itu adalah merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa dan cepat, ya kan? Dan harus betul-betul memberikan wujud nyata dari perlindungan bagi korban. Ini harus dikerjakan dengan baik itu. Karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada alasan orang untuk tidak membela itu. Nah, pada saat Komnas Perlindungan Anak memberikan pembelaan itu, lalu ada isu-isu pribadi dan sebagainya, tafsirkan sendiri kan ada apa itu. Kita tidak mempersoalkan lembaga. Mari semua lembaga yang ada di dunia ini termasuk di Indonesia bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, kan begitu? Setuju. Bukan mari bahu-membahu membela pelaku, nggak ada itunya. Nah, tafsirkan sendiri ketika Komnas memberikan perlindungan terhadap Ainun. Ini ada dua lembaga yang berbeda. Ya masing-masing harus menghargai gitu loh. Sekali lagi ya tafsirkan saya tidak mau menjelaskan. Pusing saya menjelaskan itu, lebih baik saya memberikan perhatian cukup waktu kepada anak-anak yang menjadi korban. Itu aja. Oke, Bang. Itu loh Nia, itu harus jelas visi misinya. Iya. Pokoknya yang penting Abang sehat terus.
Ya, pasti tentu anak-anak Indonesia dan masyarakat netizen di luar sana terus mendoakan Abang dan Nia selalu ada untuk Bang Aris. terima kasih Nia dan terima kasih untuk anak Indonesia. Terima Sehat terus kasih. ya, Bang. Sehat terus. Ya, saya kira itu yang terpenting ya di dalam menghadapi COVID-19. Teman-teman saya tim hukum di Surabaya juga terus bergerak, salam sehat, terus memberikan perhatian terhadap anak-anak yang menjadi korban. Tim advokasi dan litigasi ya teman-teman di Malang, teman-teman koalisi perempuan, saya terima kasih dan anak Indonesia juga mendoakan kita semua agar kasus SPI bisa segera ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Amin. Sehingga kita tinggal menunggu bagaimana keadilan akan berjalan. Amin. Dan harapan saya kepada Kapolda Jawa Timur untuk tidak enggan-enggan. Hari ini Pak Kapolda saya akan mengirimkan surat untuk bisa kita bertemu untuk saling share agar kasus ini terang benderang, tindak pidananya juga tidak masuk angin. Terima kasih. Oke Bang, seru banget nih obrolan kita tadi bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.